Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua dari air, yaitu air al-musta'mal. Air al-musta'mal itu adalah air yang telah digunakan, tetapi dalam tanda kutip ringan, penggunaan ringan, yaitu air yang berpisah atau terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu. Ya, artinya air bekas wudu atau air bekas mandi. Hukumnya sama seperti hukum air mutlak, suci lagi mensucikan. Yang mana air musta'mal ini dinyatakan suci karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa air itu keluar dari hukum suci. Sebagaimana hadis Ar-Rabi' binti Muawwidh dalam pensifatan wudu Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadayhi. Nabi SAW menghapuskan kepalanya dari sisa air yang digunakan untuk berwudu. Ya, dia ambil air, dia buang, dihapuskan kepalanya. Ini kan artinya sudah digunakan. Lalu sunnahnya dibalikkan begini. Ya, sunnah wudu itu mengangkat kepala, ambil air, dibuang, hapus satu, lalu dibalikkan. Nah, dibalikannya ini kan airnya sudah digunakan di pertama sini, tapi masih boleh digunakan ketika untuk membalikkan. Bahkan dalam hadis yang insya Allah akan kita bahas dalam dalam bab wudu, ya, Rasulullah SAW mengambil air lalu membuangnya, menghapuskan kepalanya, satu, dua, langsung nyambung ke telinga. Nah, air yang ini kan sudah air musta'mal namanya, tapi dinyatakan boleh digunakan karena dia tidak keluar dari sifat sucinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun. Abu Hurairah pernah berpapasan dengan Rasulullah SAW, tetapi karena dia junub, dia malu ketemu sama Rasulullah. Fankhonasa minhu, dia menjauh dari Rasulullah. Fadzahaba faghtasala thumma jaa faqala, kemudian dia mandi lalu kembali kepada Rasulullah dan berkata, ya, Rasulullah SAW berkata kepadanya, aina kunta ya Abu Hurairah, kemana tadi Abu Hurairah? Padahal tadi sudah ketemu, kemana tadi pergi, kata Rasulullah. Faqala kuntu junuban, ya Rasul, tadi saya junub. Fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahar, malu saya duduk bersamamu padahal saya belum suci. Faqala, bersabda Rasulullah, subhanallah, masyaallah, innal mu'mina, sungguhnya seorang mukmin itu la yunajjas, tidak dinajiskan. Ya, baik menajiskan atau dinajiskan. Ada orang junub sentuh, wah kamu junub, batal saya. Enggak batal itu. Ya, tidak begitu maknanya. Tetapi juga harus kita pahami bahwasanya seorang mukmin ya, dia itu enggak najis. Cuman pada saat itu dia tidak boleh melakukan sholat atau membaca Al-Quran. Tetapi orang kafir
Allah berfirman, innal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itulah najis. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amim hada, maka janganlah mereka mendekati tanah haram setelah hari ini. Artinya setelah haji wada. Hadis riwayat Al-Jamaah. Lalu Ibnu Munzir mengatakan, diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar dan Abu Umamah serta Atha Al-Hasan wa Makhul serta An-Nakhai, bahwasanya mereka berkata terhadap orang yang melupakan atau lupa menghapus kepalanya, ya, selama dia masih masih menemukan air, artinya tangannya basah dengan air, dia boleh langsung menghapuskan kepalanya atau tangannya ke kepalanya. Misalnya nggak ada lagi air gitu ya, airnya kurang, tapi selama tangannya masih basah, dia boleh menghapuskan ke kepalanya. Ini air mustakmal, ya. Bagaimana dengan air cucian? Cucian itu ada 1, 2, dan 3. Air cucian 1 najis. Air cucian 2 atau 3 tidak dikatakan najis, karena dia bukan air cucian utama. Tetapi air cucian kedua, walau dia suci tapi warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah, maka dia tidak mensucikan. Sedangkan air cucian ketiga, kalau bagi bapak-bapak ibu-ibu yang cuci sampai 3 kali, maka cucian ketiga ini dia air mustakmal, bukan air yang tidak bisa digunakan untuk wudu, tapi dia air yang bersih, suci, bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, bagian air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti sabun, minyak wangi, atau tepung dan lain sebagainya, dari segala sesuatu yang tidak bisa lagi dipisah dari air, dan hukumnya suci selama sifat mutlaknya terjaga. Ya, sifat mutlaknya terjaga. Misalnya ada air ketetesan sabun cair, tetapi setelah dia netes belum berubah baunya, ya, belum berubah rasanya, masih boleh digunakan. Tetapi kalau sudah berubah, tidak boleh digunakan. Boleh untuk mandi. Bapak ibu-ibu yang mungkin ya senang berendam di air minyak mawar misalnya, atau berendam di bak ya, di baknya diisi bunga-bunga, parfum, sabun, boleh, tidak ada masalah, tapi nggak boleh dibuat wudu. Nanti wudunya berbeda. Itu boleh digunakan untuk mandi. Mensucikan, ya mensucikan, tapi nggak untuk wudu. Ya, tidak untuk wudu. Dan jika telah keluar dari sifat mutlaknya, maka tidak lagi dinamakan air yang suci atau air mutlak. Dia suci sifatnya, tetapi tidak mensucikan. Karena ada air yang suci lagi mensucikan, ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, dia thahir, suci zatnya, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dari Ummu Atiyah, dia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami ketika Zainab meninggal, ya, anak beliau SAW. Faqala,
Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalika. Mandikan dia, ya, siram dia 3 atau 5 atau lebih banyak dari itu. In ra'aitunna, jika kalian lihat perlu lebih banyak. Artinya standar paling sedikit 3. Ya. Kalau mau ditambah 5, ternyata belum cukup. Karena ini perlu penanganan khusus, boleh lebih dari 5. Bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kafura aw syai'an kafur. Dan mandikan dia dengan air sidr. Ya. Air sidr ini air, ya, yang ada kafur barusnya. Ya, agak wangi dia. Wa ja'alna fil akhir kafur, dan jadikan di akhirnya adalah air kafur. Jadi ada air yang wangi, ada air yang kafur itu, supaya tidak menahan dari bau tubuhnya jika ada. Fa idza faraghtunna fa'adinini, jika kalian telah selesai maka panggillah. Falamma faraghna adannahu, ketika kami telah selesai kami panggil baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqana haqquhu, kemudian kami memberikan hak-haknya. Faqala ash'irnaha iya, ya, salah satu hak-hak mayat ini yaitu disisirin, diperbaikin sisirannya. Ta'ni izarahu, rawahul jamaah, begitu, atau juga diperbaiki, dirapiin kapannya. Wal mayyit la yughsal illa bima yasihhu bihi tathhir lil hayy, dan mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan sesuatu yang boleh dimandikan dengannya orang yang hidup. Ya, artinya boleh digunakan air itu bagi orang yang hidup. Ini yang dimaksud dari air yang tadi yang bima'in sidr. Ya, air sidr itu dan juga air kafur yang digunakan untuk mayat tadi. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dari hadis Ummu Hani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat mandi, ya, bersama Ibunda Maimunah min ina'in wahid, di satu bak. Kis'atan fiha atrul ajin fa fi haditsin wajada ikhtilaf, yang dimana mereka mandi di dalamnya menggunakan sabun, ya, menggunakan sabun. Walau dalam hadis ini ada beberapa perbedaan riwayat, tetapi yang mau disampaikan bahwasanya itu dibolehkan, ya, walau airnya sudah bercampur dengan sabun. Ya, ini yang mau disampaikan dalam hadis ini. Ini bagian ketiga daripada macam air, dan yang keempat adalah air yang kejatuhan benda najis. Air yang terjatuh di dalamnya benda najis, ada dua pendapat dalam hal ini, itu dua keadaan. Yang pertama, jika najis tersebut merubah rasanya, warnanya, dan baunya, maka dalam hal ini tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Ya. Dan ini pendapat ulama secara umum. Yang kedua, air itu tetap dalam sifat mutlaknya, yaitu suci dan mensucikan, yaitu tidak berubahnya satu dari tiga sifat. Ya, satu dari tiga sifat. Misalnya yang berubah hanya bau dan warna, rasanya masih air biasa. Yang berubah hanya warnanya, bau dan rasanya masih sama. Yang berubah hanya baunya, rasa dan warnanya
masih biasa, maka hukumnya adalah suci dan mensucikan. Walau najisnya itu ya sedikit atau banyak. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa seorang laki-laki berdiri di pojokan masjid lalu kencing di masjid. Orang-orang pun berdiri melihatnya untuk memukulinya. Nabi SAW bersabda, "Da'u, biarkan dia menyelesaikan kencingnya." Ya, ini hebatnya luar biasa Rasulullah ya. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Kira-kira kalau di masjid ada yang begitu Pak, diapain Pak? Wa ariku ala baulihi sijilan minal ma. Kata Rasulullah, biarkan dia, biar selesai dulu. Siapkan air 1 ember. Nanti selesai dia siram kencingnya. Jangan siram orangnya loh ya. Siram kencingnya kata Rasulullah. Au zanuban atau segayung dari air. Fa inna ma bu'istu. Perhatian Bapak Ibu. Penutup hadis ini Rasul bersabda, "Fa inna ma bu'istum muyassar." Sungguh kalian diutus ke muka bumi ini untuk memudahkan. Walam tub'atsu mu'assirin. Kalian tidak diutus untuk memberatkan orang lain. Ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik ya Pak. Ya, jangan dibalik. Kalau dibalik berarti kita keluar dari kaidah seorang muslim. Ya. Dan ini berlaku pada segala hal, bukan hanya pada masalah ibadah. Ya. Bukan hanya berlaku pada masalah ibadah, termasuk dalam masalah pendidikan, hubungan antara suami dan istri. Ya. Kalau bisa dipercepat uang bulanannya, ngapain diperlama ya Bu ya? Kan begitu. Apalagi dalam masalah bersosial, tetangga kita kayaknya butuh tempat untuk menyenderkan kayu. Apa salahnya? Sini aja Pak, disenderin nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kenapa lo nggak jalan ya? Apalagi mohon maaf ini fenomena orang nulis, ya itu hak dia ya, silahkan saja. Fenomena orang menulis gini, dilarang parkir depan pagar ini. Ya. Itu pagarnya ini jalan, antara jalan dengan pagar dia masih bisa muat 1 mobil full lebih lagi. Tulis jangan parkir depan pagar ini. Padahal kalau dia tulis silahkan parkir di depan pagar ini dengan rapi, jadi infak dan sedekah. Pahala. Jadi pahala. Kenapa berpahala? Selain membuat orang mudah, juga menghambat macet. Kalau orang-orang nanti akhirnya, nggak boleh parkir di sini. Parkirnya di tempat yang memakan jalan kan membuat orang susah jalan. Nah, terus kita nggak berpikir seperti itu, maka mudahkan. Ya. Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abd. Madamal 'abdu fi 'auni akhi. Sungguhnya Allah SWT akan menolong dan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara. Gitu Pak ya. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia berkata, dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur air sumur?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un." Air itu suci, tidak akan dinajiskan oleh sesuatu. Jadi ada
ada sumur di Madinah. Ya, sumur itu memang orang ambil minum unta di situ, nyiramin apa di situ, mandi di situ, nggak sengaja airnya ada yang masuk, ada yang kembali ke sumur. Ya. Maka Rasulullah bilang boleh wudu di situ karena tidak ternajiskan, sifatnya masih melekat di sana. Dan Imam Ahmad berkata, hadis tentang sumur ini sahih dan telah disahihkan oleh Yahya bin Muayyan serta Abu Muhammad bin Hazm. Artinya banyak pendukung hadis ini yang menyatakan boleh mandi berwudu bersuci di sumur yang seperti itu. Dan ini juga mazhab ini juga yang dipegang oleh Ibnu Abbas, yaitu bahwa sumur itu tidak najis. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Al Hasan Al Basri, Ibnu Musayyab, Ikrimah, Ibnu Laili, dan Imam Thawri, Imam Dawud Al-Zahiri dan An-Nakhai serta Imam Malik dan lain sebagainya. Mereka mengikuti pendapat bahwa sumur yang seperti itu boleh digunakan untuk berwudu. Tetapi jika warna, bau, rasanya sudah berubah, maka masuk tadi hukum yang pertama. Ya, hukum yang pertama. Adapun dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khubutsa." Jika air itu 2 kullah, maka tidak ternajiskan atau tidak akan dinajiskan. Hadis riwayat Imam yang 5. Itu yang berkaitan dengan pembahasan air. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan.